an emergency at the Hillbriar Drive. Okay, what's going on? I got him on the phone. What's going on? I got him on the phone. Ma'am, what's happening over there? I don't know. There's a lady bleeding terribly. Okay, how does she look like she's been shot? Okay, has she been shot? I don't know. They're pressing on her stomach. It's all in her stomach. So the person who stabbed her, is she still there? I don't know. Okay. I don't know who it is. It's a lady that was running down the street, and she's been stabbed, and she's in the yard. The person's still in the house. Nation Hunt adalah mahasiswa di Universitas North Carolina di tahun 2006. Karena hasrat politiknya, dia menjadi sukarelawan kampanye presiden. Nation bekerja sama dengan mahasiswa lain menjadi sukarelawan untuk membantu acara dan demonstrasi. Dia juga dipekerjakan sebagai pegawai magang. Nation juga jatuh cinta dengan bos barunya, wanita muda 2,5 tahun lebih tua darinya, bernama Jamie Kirk. Jamie dan Nation menjadi teman baik ketika mereka bekerja sama. Mereka tetap berhubungan selama tahun berikutnya. Jamie melanjutkan karir politik setelah tahun 2008 dan bekerja pada senator. Nation menyelesaikan gelar universitasnya. Setelah mereka bebas dari hubungan sebelumnya, mereka menghabiskan waktu bersama. 5 bulan kemudian, mereka menikah. Salah satu teman lama Nation, yaitu Jonathan Broyhill, menjadi pendamping pengantin pria untuk Nation tahun 2009. John besar bersama Nation dan menjadi teman satu gereja yang mereka hadiri. Jamie dan John sudah berteman sejak pasangan itu mulai pacaran. Jamie berteman baik dengan John. Mereka bertiga sangat dekat dan sering makan malam di rumah pasangan itu. Pada tahun 2010, ketika John tidak bekerja, Jamie menawarinya peran dalam bisnis Jamie, sebuah konsultan politik yang bernama Strategi Biru Langit. Ini berlangsung sebentar. Pada musim semi 2013, Jamie tidak mampu untuk menggaji John dan membantu John untuk mendapatkan pekerjaan lain. Kesulitan mendapatkan pekerjaan sepertinya bukan satu-satunya ketidakberuntungan John. Setelah dia berjuang dengan diagnosa multiple sclerosis pada musim panas 2012, pada musim dingin, John mengeluh tentang kantung empedunya. Dia memberitahu temannya tentang operasi yang dia perlukan untuk menghilangkan penyakitnya. Pada awal April, ada berita mengkhawatirkan bahwa dokter menemukan sebuah titik ketika mereka mengeluarkan kantung empedu itu. Titik itu mungkin kanker pankreas. Pasangan Han menghibur John, dan mereka percaya diagnosis ini adalah seperti hukuman mati, dan pasangan itu akan kehilangan orang yang mereka sayangi. John setuju untuk membantu Jamie menyelesaikan laporan kampanye untuk anggota Kongres pada jam 4:30 sore. Pada hari Senin, tanggal 22 April 2013, John menemui Jamie di rumahnya dengan tujuan mengatasi masalah rekening yang belum dibayar, dan pasangan itu ingin membawa John ke janji dokter yang lain besok harinya. Nation menyambut John di dapur dengan pelukan dan mengundangnya untuk menginap. John mengatakan kalau dia sudah membawa pakaiannya untuk menginap. Setelah percakapan singkat, Nation naik ke lantai atas untuk mengganti pakaian. Apa yang terjadi dalam 10 menit kemudian menjadi misteri dan menjadi perdebatan selama beberapa tahun kemudian. Nation mendengar panggilan istrinya. Dia bergegas lari menuruni tangga. Dia menemukan teman baiknya bersenjatakan sajam dari dapur menyerang Jamie. Nation berjuang menghentikan serangan John. Jamie yang terluka parah berjalan dengan lukanya yang parah. Jamie bisa mencapai pintu depan tetangga, sementara Nation menahan John dan memanggil siapa saja
yang bisa mendengar teriakannya untuk menelpon 911. Lebih dari satu tetangga memanggil 911. Polisi mengepung rumah keluarga Han dan memerintahkan John untuk keluar. John berjalan keluar dengan tenang dan tangannya diangkat. Detektif mengamati adanya luka tusuk di pergelangan dan luka tusuk di perutnya. Luka-luka ini cukup parah. Luka tusuknya tidak dangkal. John dibawa ke rumah sakit di bawah pengawasan polisi. Ketika dia ditanyai polisi, John menjadi kesal dan menangis. John berulang kali mengatakan, "Saya mau mati." Jamie kehilangan kesadaran dalam perjalanan ke rumah sakit. Dia menjalani operasi dan tidak pernah sadar. Jamie meninggal 2 hari kemudian. Hasil autopsi menyatakan Jamie mengalami luka sajam di beberapa tempat, di punggungnya dan di bagian depan tubuhnya. Dia mengalami belasan luka sajam. Nation selamat dari serangan dengan luka di tangan karena memegang bilah sajam untuk melawan temannya, sambil menyerukan istrinya untuk lari keluar rumah. Ketika kasus menjadi kasus pembunuhan, analisis TKP memetakan sejauh mungkin apa yang sebenarnya terjadi. Polisi Raleigh bersama Biro Identifikasi Kota menemukan TKP berdarah dan berantakan. Pertengkaran itu terjadi di dapur. Di salah satu sisi meja makan kecil, ada sajam yang merupakan senjata pembunuhan dibuang ke lantai. Di sisi lain meja, ada kursi yang jatuh di atas dompet. Ada jalan menuju ruang tamu. Ransel John yang penuh pakaian untuk bermalam ada di kursi di area ruang tamu. Satu-satunya barang yang John ambil dari ranselnya adalah tampaknya senjata pembunuhan. Ada yang mengganggu di ruang tamu, menunjukkan pertengkaran terjadi di ruang tamu menuju dapur. Di ruang tidur utama, sepatu dan pakaian tergeletak, mungkin ditinggalkan oleh Nation ketika istrinya berteriak, dan Nation berlari menuju lantai bawah. Serangan dimulai di dapur menuju ke ambang pintu ke jalan dan menuju ke halaman tetangga. TKP mulai dari rumah menyeberang ke rumah tetangga. John diwawancarai polisi dalam 3 kesempatan berbeda. Dia didakwa untuk pembunuhan Jamie dan percobaan pembunuhan Nation. Dalam wawancara terakhir, John suaranya terdengar seperti berbisik. John mengaku hanya mengingat sebagian apa yang sudah terjadi di rumah itu. Tetapi yang diingat John saat dia melukai Jamie dengan sajam berulang kali di punggung. John mengaku dia mendengar suara-suara di kepalanya, menyuruhnya melukai orang, dan sajam itu ditujukan untuk dirinya sendiri. Detektif mengkonfrontasi John tentang berbagai penyakit yang dia alami. Setelah serangan, ketika John dirawat di rumah sakit, banyak rahasia John terungkap. Pertama, mereka menemukan John tidak menderita multiple sclerosis. Dia berpura-pura menjalani perawatan suntikan mingguan karena penyakit ini selama lebih dari setahun. John menerima banyak bantuan dari banyak teman, termasuk dari Jamie dan Nation, untuk mengatasi gejala palsunya. John juga belum menjalani operasi untuk menghilangkan batu abu. Meskipun John menerima tawaran dari pasangan Han untuk pemulihan setelah operasinya di rumah pasangan itu pada minggu berikutnya. Benjolan yang mereka takuti merupakan kanker ternyata merupakan pernyataan palsu. Seminggu sebelum kematian Jamie, pasangan Han pergi berlibur ke pantai. Di sana mereka merayakan ulang tahun Nation yang ke-27 tahun. Perjalanan itu ditunda sehari sehingga pasangan ini bisa membawa John ke rumah sakit untuk janji temu dokter onkologi. Pasangan itu sangat khawatir pada John
John mengaku pada detektif dia tidak pernah ada janji temu dengan dokter. John meninggalkan Nation dan Jamie di ruang tunggu, dan John berkeliaran di rumah sakit selama berjam-jam. Setelah itu dia kembali. John bilang kepada teman-temannya itu bahwa John memang menderita kanker pankreas. Dengan banyaknya kebohongan John tentang penyakitnya terungkap, detektif mencari apa sebenarnya motivasi John. Apa dia mendapat keuntungan dari kebohongan tentang kesehatannya? Kecuali dia mencoba untuk mengalihkan perhatian teman-temannya untuk sesuatu yang lebih jahat. Polisi mengungkap motivasi John sebenarnya, penipuan keuangan yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun. Keluarga Han yang sudah tanpa pamrih selalu mendukung John bertahun-tahun sebelum dia mengungkapkan rahasianya kepada Jamie dan Nation. John mengetahui temannya itu akan mensupportnya apa adanya. Meskipun John takut dia akan ditolak. Ketika John membutuhkan pekerjaan pada musim semi 2010, Jamie menolongnya sekali lagi. Jamie memutuskan dia dapat menggunakan John untuk hal keuangan. Pada dasarnya, John melacak donasi dan dana kampanye yang harus membuat laporan setiap 3 bulan ke Komisi Pemilihan Federal. Sementara Jamie fokus kepada penggalangan dana dan strategi kampanye. Tahun berikutnya, keputusan Jamie untuk memasukkan John ke dalam timnya tampaknya membuahkan hasil ketika Sky Blue dipekerjakan oleh anggota Kongres Brad Miller untuk kampanyenya. Sayangnya untuk Sky Blue, anggota Kongres itu menunda kampanyenya pada musim gugur 2011 yang membuat John dan Jamie mengembalikan dana kepada penyumbangnya. Pada bulan April, John tidak lagi ada dalam daftar gaji, tapi tetap membantu Jamie menyelesaikan rekening kampanye Miller. Namun rekening itu tidak layak untuk ditutup. Rekening itu seharusnya berisi $63.000, padahal sebenarnya rekening kampanye itu sudah ditarik berlebihan dengan saldo negatif lebih dari $3.500. Jamie dan bendahara anggota Kongres tampaknya tidak tahu hal ini. Hal ini karena John sudah menulis sendiri cek yang berjumlah lebih dari $46.000. Setelah mengantar John kembali ke rally setelah janji temu dokter, Jamie dan Nation berangkat ke pantai. Dalam perjalanannya, Jamie menerima telepon dari Kongres dan kantor Miller yang memberitahu Jamie bahwa ada cek tertulis dari akun kampanye. Jamie percaya akun kampanye itu memiliki dana yang lebih dari cukup. Jamie akan memeriksa kembali. Jamie yakin pasti ada kesalahan. Kesehatan John yang memprihatinkan dan berulang menyebabkan penundaan berulang dalam penyelesaian laporan terbaru dari akun kampanye tersebut. Penyelesaian laporan triwulan terbaru akan mengungkapkan penggelapan John sebesar puluhan ribu dolar dan pengkhianatan John terhadap teman-teman terdekatnya. Tapi kebohongan John akan terungkap tanpa adanya laporan. John sengaja menghindari pekerjaannya membuat laporan keuangan akun kampanye tersebut. John sadar dia akan berhasil menutupi kecurangannya dengan menunda membuat laporan, tapi tidak mencegah Jamie dan Nation mengetahui kebenarannya. Beberapa penyumbang melaporkan sudah kehilangan pengembalian dana mereka. Laporan mereka terlambat dan ada perbedaan. Mereka kehilangan ribuan dolar. Penemuan penggelapan uang yang dilakukan John membuat penyelidik percaya bahwa ada motif uang
atas pembunuhan bos John, yaitu Jamie, dan percobaan pembunuhan Nation. Jaksa mengatakan Jamie menekan John masalah hilangnya dana. Pada hari pembunuhan, Jamie mengkonfrontasi John sehingga menyebabkan penyerangan. John mengatakan kepada detektif kalau John tidak khawatir jika Jamie tahu. John tahu temannya itu akan memaafkannya. John sibuk dengan depresinya sendiri. Pada hari Minggu, tanggal 14 April 2013, seminggu sebelum pembunuhan, John membeli sajam koki besar sebelum pergi ke rumah pasangan Han untuk menyelesaikan laporan keuangan triwulan dengan Jamie. John berbohong saat itu, dan John mengatakan kepada Jamie bahwa semua data sudah dicatat, padahal faktanya tidak. Jamie menanyai John masalah uang itu. John membawa 2 sajam yang sudah dia beli selama seminggu sebelum dia gunakan. Sehari sebelum pembunuhan, John menggunakan kartu kredit milik Nation untuk membeli tiket penerbangan ke Charlotte ke Las Vegas dan berangkat hari Senin sore. John membatalkan tiket penerbangan ini 1 jam sebelum pesawat tinggal landas. John memilih membeli tiket kereta api sekali jalan dari Raleigh ke Charlotte dan berangkat pada hari Selasa pagi. Polisi mengira ini adalah rencana John untuk melarikan diri. Nation Han memberikan kesaksian di pengadilan. Nation berbicara bagaimana dia pertama kali kenal istrinya, bagaimana mereka berteman dekat dengan John. Nation menceritakan kepada juri bagaimana meyakinkannya kebohongan John, dan bagaimana Nation dan Jamie mengkhawatirkan teman mereka John. Nation menjelaskan pada hari pembunuhan, John sudah ada di rumahnya. Jamie ada di kantor rumahnya, terlihat dari kaca jendela, dan Jamie sedang berbicara di telepon. Nation menyapa John di dapur. Nation bertanya apa John akan menginap di rumahnya sebab janji temu dokter yang memeriksa John jam 7:30 pagi. John menjawab iya. John bilang dia sudah membawa tas berisi pakaiannya. Nation bilang kepada John dia akan ke lantai atas untuk berganti pakaian dan pergi ke gym. Ketika Nation sedang di atas berganti pakaian, Nation mendengar teriakan Jamie memanggil namanya Nation, dan Jamie juga meneriakkan John. Nation segera berlari turun dan berteriak apa yang terjadi. Ketika dia sampai di bawah, Jamie berteriak, "John berusaha membunuh saya." John berdiri di dekat Jamie dengan memegang sajam. John berbalik dan menyerang Nation. John mengangkat sajam ke atas dan mengarahkannya ke arah Nation, dan reaksi spontan Nation adalah memegang bilah sajam itu karena mencoba melukai Nation. Mereka berkelahi, dan Nation mencoba melepaskan sajam itu dan berteriak kepada Jamie untuk keluar dari rumah. Pembela tidak membantah, John sudah membunuh Jamie. Tapi ada 2 perbedaan antara 2 skenario yang terungkap. Apakah John merencanakan pembunuhan dalam upaya menutupi penggelapan uang yang dia lakukan dan kebohongan lainnya? Dia pasti sudah menyakiti dirinya sendiri setelah serangan, atau Jamie setelah menutup teleponnya. Kemudian Jamie pergi ke dapur dan menemukan John mencoba melukai dirinya sendiri, dan Jamie memanggil nama John karena khawatir dan memanggil nama suaminya untuk meminta pertolongan. Dan tindakan yang tragis dan tidak direncanakan John dalam keadaan tekanan emosi. John mengarahkan sajam itu kepada Jamie. Pengacara mengatakan John tidak mencoba untuk membunuh Jamie. John mencoba untuk melukai dirinya sendiri.
pembela mengatakan John mengembalikan tiket penerbangannya dan mengembalikan uangnya ke dalam kartu kredit Nation, membuktikan bahwa John tidak merencanakan pembunuhan itu. Mengapa dia mengembalikan uangnya kalau John memang bermaksud untuk membunuh pasangan Han? Juri menyatakan John Brownhill bersalah dalam pembunuhan tingkat pertama, percobaan pembunuhan tingkat pertama, dan penyerangan dengan senjata mematikan. Hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Pada akhir tahun 2013, Nation bersama keluarga dan temannya mendirikan Jamie Kirk Foundation untuk menginspirasi para pemimpin baru dengan memberikan beasiswa. John dipenjara di penjara Harnett di North Carolina. Pada saat kasusnya diberitakan, usia John 41 tahun. Sampai di sini dulu guys, ambil pelajaran dari kasus ini untuk jangan punya masalah uang dengan orang lain, karena masalah uang itu sensitif, dan jangan mudah percaya kepada orang lain. Pasangan Jamie dan Nation menyayangi, mencintai, mengurus, dan percaya kepada John melebihi keluarganya sendiri, tapi akhirnya ditikam dari belakang. Berikan subscribe, like, dan tekan juga notifikasinya untuk cerita yang lain.